Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Johan Kurniawan, Kepala SDN 1 Poncowati beserta Ibu Ngadisa, Bu Febri dan Bu Rumini melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SD 1 Poncowati guna memperbaiki sistem pendidikan di SD 1 Poncowati. Jadi saya mencoba melakukan monitoring dan evaluasi di dalam kelas masing-masing. Hal-hal yang saya tanyakan, yang saya teliti, yang saya pastikan keberadaannya adalah pertama, komponennya, instrumennya itu sertifikat pendidik, kami tanyakan apakah ada. Kedua, SK pembagian tugas. Ketiga, jadwal pembelajaran PJJ. Terus apakah guru memiliki analisis kalender pendidikan, analisis SK dan KD, terus menyusun kriteria ketuntasan minimum atau KKM, terus silabus, program tahunan, program semester, RPP, terus apakah guru menggunakan media PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, yang dibuktikan dengan screenshot atau link aplikasi atau yang lainnya. Terus apakah guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal pelajaran, dibuktikan dengan screenshot dan daftar hadir siswa. Berikutnya, apakah guru dan pembelajaran memanfaatkan dan pembelajar memanfaatkan menggunakan media ya, sumber atau bukti yang lain atau buku-buku yang lain, media yang lain. Berikutnya, apakah guru melaksanakan penilaian harian ya. Terus buat kisi-kisi baik itu penilaian harian ataupun semester yang lainnya. Termasuk di sini analisis penilaian harian, terus program remedial dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan guru kita pertanyakan atau kita evaluasi ya. Itu seperti apakah guru memiliki kemampuan atau dapat mengoperasikan laptop sendiri atau komputer gitu, atau gadget atau yang lainnya. Termasuk apakah guru memiliki sertifikat seperti piagam, webinar atau yang lainnya, karena itu sebagai penunjang kompetensi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya pun menjabarkan atau memperluas pertanyaan kepada bapak atau ibu-ibu guru yang sudah saya lakukan evaluasi, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pembelajaran selama COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita ambil di situ. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bapak ibu guru, terutama masalah jaringan ya, terus juga termasuk gadget. Anak-anak belum memiliki gadget sendiri, jadi masih memiliki minjem punya bapaknya atau punya ibunya yang kadang dibawa kerja gitu, jadi belum bisa maksimal. Nah, dari situ saya pun pertanyakan apa solusi yang diberikan oleh bapak dan ibu di sekolah. Alhamdulillah mereka memberikan solusi yang ya bagi saya itu suatu hal yang bagus. Kenapa? Beliau memberikan soal tersendiri, dilakukan secara luring, anak datang ke sekolah untuk ngambil tugas itu, dibawa pulang dan dikerjakan di rumah, kemudian disetor kembali dan dinilai oleh bapak ibu guru. Itu kendala-kendalanya. Termasuk ada lagi di sini, ada yang kendala yang dihadapi adalah kerusakan HP. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi antara guru dengan wali murid, termasuk muridnya itu sendiri. Jadi kalau HP rusak ya kita sarankan untuk wali murid segera melaporkan kepada gurunya agar ada tindakan untuk melakukan perubahan mekanisme atau tata caranya.
Jadi seperti itu, dan alhamdulillah beberapa masukan-masukan juga dari guru untuk kemajuan SD1 sudah coba saya tampung, karena itu semua adalah kunci keberhasilan kita, yaitu kerjasama, saling koreksi, saling evaluasi, saling memberikan saran, dan juga saling mendukung. Harapan saya dengan adanya Monef ini yang saya lakukan di masa-masa pandemi, dan saya lakukan secara hitungannya ya sedikit mendadak lah, supaya guru-guru memang nantinya itu betul-betul siap. Kalaupun ada kekurangan, ada guru yang kurang, artinya nggak membuat analisis atau apa, nah itu tugas dari kami, kita semua. Ke depan kita akan coba melakukan terobosan, mungkin kita bisa mendatangkan instruktur dari luar untuk mengisi materi, memberikan materi ke guru-guru kita di SD1 Poncowati. Tidak cuma analisis, semua kita ingin belajar bagaimana efektif belajar, menyenangkan anak-anak dalam pembelajaran. Kita akan coba belajar dari teman-teman yang ada di luar sana yang sudah mungkin lebih mampu dari kami, karena tugas seorang guru adalah belajar sebelum memberikan pelajaran, mutlak kita butuhkan. Untuk itu belajar sepanjang hayat itu menjadi suatu semangat yang harus kita junjung untuk SD Negeri 1 Poncowati ini. Untuk itu besar harapan saya, baik itu guru, siswa ataupun wali siswa atau wali murid, untuk saling bersinergi memajukan SD1 Poncowati yang kita cintai ini. Dukung saya, langkah-langkah yang saya lakukan ini mohon untuk disupport dengan maksimal, apapun itu, meskipun hanya didoakan, tapi insya Allah doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada ibu pengawas kami, Ibu Warsini SPD MM, ya, yang selalu support kami juga, Bapak Rianto selaku Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah support. Teman-teman K3S Kecamatan Terbanggi Besar juga alhamdulillah support. Jadi alhamdulillah semua elemen sudah mendukung SD1 Poncowati untuk lebih baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah mempercayakan saya untuk memfasilitasi teman-teman untuk memimpin SD1 Poncowati. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, terima kasih Ibu Kepala BKP SDM juga yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk memimpin SD1 Poncowati. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan berkahnya oleh Allah, yaitu Bapak Lukman Jaya Sumarto. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala SD Negeri 1 Poncowati. Dan saya berharap ke depan saya masih tetap bisa memajukan SD1 Poncowati ini, entah itu dari mana ataupun caranya seperti apa. Saya berharap saya tetap bisa memajukan SD1 Poncowati. Terima kasih untuk semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu guru yang belum saya Monef, kesempatan masih ada. Besok hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari Jumatnya kita jeda karena hari Jumat kita akan gunakan untuk Jumat sehat dan Jumat bersih ya. Jadi ada senam sama kita bersih-bersih, baik itu mungkin kelas masing-masing, kantor, perpustakaan ataupun yang lainnya. Dengan demikian kita akan merasa nyaman berada di SD1 Poncowati. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat berkarya Bapak dan Ibu, selamat berkarya teman-teman guru SD1 Poncowati.
Selamat belajar untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Johan Kurniawan, Kepala SDN 1 Poncowati beserta Ibu Ngadisa, Bu Febri dan Bu Rumini melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SD 1 Poncowati guna memperbaiki sistem pendidikan di SD 1 Poncowati. Jadi saya mencoba melakukan monitoring dan evaluasi di dalam kelas masing-masing. Hal-hal yang saya tanyakan, yang saya teliti, yang saya pastikan keberadaannya adalah pertama, komponennya, instrumennya itu sertifikat pendidik, kami tanyakan apakah ada. Kedua, SK pembagian tugas. Ketiga, jadwal pembelajaran PJJ. Terus apakah guru memiliki analisis kalender pendidikan, analisis SK dan KD, terus menyusun kriteria ketuntasan minimum atau KKM, terus silabus, program tahunan, program semester, RPP, terus apakah guru menggunakan media PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, yang dibuktikan dengan screenshot atau link aplikasi atau yang lainnya. Terus apakah guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal pelajaran, dibuktikan dengan screenshot dan daftar hadir siswa. Berikutnya, apakah guru dan pembelajaran memanfaatkan dan pembelajar memanfaatkan menggunakan media ya, sumber atau bukti yang lain atau buku-buku yang lain, media yang lain. Berikutnya, apakah guru melaksanakan penilaian harian ya, terus buat kisi-kisi baik itu penilaian harian ataupun semester yang lainnya, termasuk di sini analisis penilaian harian, terus program remedial dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan guru kita pertanyakan atau kita evaluasi ya. Itu seperti apakah guru memiliki kemampuan atau dapat mengoperasikan laptop sendiri atau komputer gitu, atau gadget atau yang lainnya. Termasuk apakah guru memiliki sertifikat seperti piagam, webinar atau yang lainnya, karena itu sebagai penunjang kompetensi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya pun menjabarkan atau memperluas pertanyaan kepada bapak atau ibu-ibu guru yang sudah saya lakukan evaluasi, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pembelajaran selama COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita ambil di situ. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bapak ibu guru, terutama masalah jaringan ya, terus juga termasuk gadget. Anak-anak belum memiliki gadget sendiri, jadi masih memiliki minjem punya bapaknya atau punya ibunya yang kadang dibawa kerja gitu, jadi belum bisa maksimal. Nah, dari situ saya pun pertanyakan apa solusi yang diberikan oleh bapak dan ibu di sekolah. Alhamdulillah mereka memberikan solusi yang ya bagi saya itu suatu hal yang bagus. Kenapa? Beliau memberikan soal tersendiri, dilakukan secara luring, anak datang ke sekolah untuk ngambil tugas itu, dibawa pulang dan dikerjakan di rumah, kemudian disetor kembali dan dinilai oleh bapak ibu guru. Itu kendala-kendalanya. Termasuk ada lagi di sini, ada yang kendala yang dihadapi adalah kerusakan HP. Nah, di sini dibutuhkan
komunikasi antara guru dengan wali murid, termasuk muridnya itu sendiri. Jadi kalau HP rusak ya kita sarankan untuk wali murid segera melaporkan kepada gurunya agar ada tindakan untuk melakukan perubahan mekanisme atau tata caranya. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah beberapa masukan-masukan juga dari guru untuk kemajuan SD1 sudah coba saya tampung, karena itu semua adalah kunci keberhasilan kita, yaitu kerjasama, saling koreksi, saling evaluasi, saling memberikan saran, dan juga saling mendukung. Harapan saya dengan adanya Monef ini yang saya lakukan di masa-masa pandemi, dan saya lakukan secara hitungannya ya sedikit mendadak lah, supaya guru-guru memang nantinya itu betul-betul siap. Kalaupun ada kekurangan, ada guru yang kurang, artinya nggak membuat analisis atau apa, nah itu tugas dari kami, kita semua. Ke depan kita akan coba melakukan terobosan, mungkin kita bisa mendatangkan instruktur dari luar untuk mengisi materi, memberikan materi ke guru-guru kita di SD1 Poncowati. Tidak cuma analisis, semua kita ingin belajar bagaimana efektif belajar, menyenangkan anak-anak dalam pembelajaran. Kita akan coba belajar dari teman-teman yang ada di luar sana yang sudah mungkin lebih mampu dari kami, karena tugas seorang guru adalah belajar sebelum memberikan pelajaran, mutlak kita butuhkan. Untuk itu belajar sepanjang hayat itu menjadi suatu semangat yang harus kita junjung untuk SD Negeri 1 Poncowati ini. Untuk itu besar harapan saya, baik itu guru, siswa ataupun wali siswa atau wali murid, untuk saling bersinergi memajukan SD1 Poncowati yang kita cintai ini. Dukung saya, langkah-langkah yang saya lakukan ini, mohon untuk disupport dengan maksimal, apapun itu, meskipun hanya didoakan, tapi insya Allah doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada ibu pengawas kami, Ibu Warsini SPD MM, ya, yang selalu support kami juga, Bapak Rianto selaku Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah support. Teman-teman K3S Kecamatan Terbanggi Besar juga alhamdulillah support. Jadi alhamdulillah semua elemen sudah mendukung SD1 Poncowati untuk lebih baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah mempercayakan saya untuk memfasilitasi teman-teman untuk memimpin SD1 Poncowati. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, terima kasih Ibu Kepala BKP SDM juga yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk memimpin SD1 Poncowati. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan berkahnya oleh Allah, yaitu Bapak Lukman Jaya Sumarto. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala SD Negeri 1 Poncowati. Dan saya berharap ke depan saya masih tetap bisa memajukan SD1 Poncowati ini, entah itu dari mana ataupun caranya seperti apa. Saya berharap saya tetap bisa memajukan SD1 Poncowati. Terima kasih untuk semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu guru yang belum saya Monef, kesempatan masih ada. Besok hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari Jumatnya kita jeda karena hari Jumat kita akan gunakan untuk Jumat sehat dan Jumat bersih ya. Jadi ada senam,
sama kita bersih-bersih, baik itu mungkin kelas masing-masing, kantor, perpustakaan ataupun yang lainnya. Dengan demikian kita akan merasa nyaman berada di SD 1 Poncowati. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat berkarya Bapak dan Ibu, selamat berkarya teman-teman guru SD 1 Poncowati. Selamat belajar untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Johan Kurniawan, Kepala SDN 1 Poncowati beserta Ibu Ngadisa, Bu Febri dan Bu Rumini melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SD 1 Poncowati guna memperbaiki sistem pendidikan di SD 1 Poncowati. Jadi saya mencoba melakukan monitoring dan evaluasi di dalam kelas masing-masing. Hal-hal yang saya tanyakan, yang saya teliti, yang saya pastikan keberadaannya adalah pertama, komponennya, instrumennya itu sertifikat pendidik, kami tanyakan apakah ada. Kedua, SK pembagian tugas. Ketiga, jadwal pembelajaran PJJ. Terus apakah guru memiliki analisis kalender pendidikan, analisis SK dan KD, terus menyusun kriteria ketuntasan minimum atau KKM, terus silabus, program tahunan, program semester, RPP, terus apakah guru menggunakan media PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, yang dibuktikan dengan screenshot atau link aplikasi atau yang lainnya. Terus apakah guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal pelajaran, dibuktikan dengan screenshot dan daftar hadir siswa. Berikutnya, apakah guru dan pembelajar memanfaatkan menggunakan media ya, sumber atau bukti yang lain atau buku-buku yang lain, media yang lain. Berikutnya, apakah guru melaksanakan penilaian harian ya, terus buat kisi-kisi, baik itu penilaian harian ataupun semester yang lainnya, termasuk di sini analisis penilaian harian, terus program remedial dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan guru kita pertanyakan atau kita evaluasi ya. Itu seperti apakah guru memiliki kemampuan atau dapat mengoperasikan laptop sendiri atau komputer gitu, atau gadget atau yang lainnya. Termasuk apakah guru memiliki sertifikat seperti piagam, webinar atau yang lainnya, karena itu sebagai penunjang kompetensi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya pun menjabarkan atau memperluas pertanyaan kepada bapak atau ibu-ibu guru yang sudah saya lakukan evaluasi, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pembelajaran selama COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita ambil di situ, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bapak ibu guru, terutama masalah jaringan ya, terus juga termasuk gadget. Anak-anak belum memiliki gadget sendiri, jadi masih memiliki minjem punya bapaknya atau punya ibunya yang kadang dibawa kerja gitu, jadi belum bisa maksimal. Nah, dari situ saya pun mempertanyakan apa solusi yang diberikan oleh bapak dan ibu di sekolah. Alhamdulillah mereka memberikan solusi yang ya bagi saya itu suatu hal yang bagus,
Kenapa? Beliau memberikan soal tersendiri, dilakukan secara luring, anak datang ke sekolah untuk ngambil tugas itu, dibawa pulang dan dikerjakan di rumah, kemudian disetor kembali dan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Itu kendala-kendalanya. Termasuk ada lagi di sini, ada yang kendala yang dihadapi adalah kerusakan HP. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi antara guru dengan wali murid, termasuk muridnya itu sendiri. Jadi kalau HP rusak, ya kita sarankan untuk wali murid segera melaporkan kepada gurunya agar ada tindakan untuk melakukan perubahan mekanisme atau tata caranya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa masukan-masukan juga dari guru untuk kemajuan SD1 sudah coba saya tampung, karena itu semua adalah kunci keberhasilan kita, yaitu kerjasama, saling koreksi, saling evaluasi, saling memberikan saran, dan juga saling mendukung. Harapan saya dengan adanya Monef ini yang saya lakukan di masa-masa pandemi, dan saya lakukan secara hitungannya ya sedikit mendadak lah, supaya guru-guru memang nantinya itu betul-betul siap. Kalaupun ada kekurangan, ada guru yang kurang, artinya nggak membuat analisis atau apa, nah itu tugas dari kami, kita semua. Ke depan kita akan coba melakukan terobosan, mungkin kita bisa mendatangkan instruktur dari luar untuk mengisi materi, memberikan materi ke guru-guru kita di SD1 Poncowati. Tidak cuma analisis, semua kita ingin belajar bagaimana efektif belajar, menyenangkan anak-anak dalam pembelajaran. Kita akan coba belajar dari teman-teman yang ada di luar sana yang sudah mungkin lebih mampu dari kami. Karena tugas seorang guru adalah belajar sebelum memberikan pelajaran. Mutlak kita butuhkan. Untuk itu belajar sepanjang hayat itu menjadi suatu semangat yang harus kita junjung untuk SD Negeri 1 Poncowati ini. Untuk itu besar harapan saya, baik itu guru, siswa ataupun wali siswa atau wali murid, untuk saling bersinergi memajukan SD1 Poncowati yang kita cintai ini. Dukung saya, langkah-langkah yang saya lakukan ini, mohon untuk disupport dengan maksimal, apapun itu, meskipun hanya didoakan, tapi insya Allah doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada ibu pengawas kami, Ibu Warsini SPD MM, ya, yang selalu support kami juga, Bapak Rianto selaku Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah support. Teman-teman K3S Kecamatan Terbanggi Besar juga alhamdulillah support. Jadi alhamdulillah semua elemen sudah mendukung SD1 Poncowati untuk lebih baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang sudah mempercayakan saya untuk memfasilitasi teman-teman untuk memimpin SD1 Poncowati. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, terima kasih Ibu Kepala BKP SDM juga yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk memimpin SD1 Poncowati. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita yang alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan berkahnya oleh Allah, yaitu Bapak Lukman Jaya Sumarto. Terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala SD Negeri 1 Poncowati. Dan saya berharap ke depan saya masih tetap bisa memajukan SD1 Poncowati ini, entah itu dari mana ataupun caranya seperti apa. Saya berharap saya tetap bisa memajukan SD1 Poncowati.
Terima kasih untuk semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu guru yang belum saya monef, kesempatan masih ada. Besok hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari Jumatnya kita jeda karena hari Jumat kita akan gunakan untuk Jumat sehat dan Jumat bersih ya. Jadi ada senam sama kita bersih-bersih, baik itu mungkin kelas masing-masing, kantor, perpustakaan ataupun yang lainnya. Dengan demikian kita akan merasa nyaman berada di SD 1 Poncowati. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat berkarya Bapak dan Ibu, selamat berkarya teman-teman guru SD 1 Poncowati. Selamat belajar untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya Johan Kurniawan, Kepala SDN 1 Poncowati beserta Ibu Ngadisa, Bu Febri dan Bu Rumini melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SD 1 Poncowati guna memperbaiki sistem pendidikan di SD 1 Poncowati. Jadi saya mencoba melakukan monitoring dan evaluasi di dalam kelas masing-masing. Hal-hal yang saya tanyakan, yang saya teliti, yang saya pastikan keberadaannya adalah pertama, komponennya, instrumennya itu sertifikat pendidik, kami tanyakan apakah ada. Kedua, SK pembagian tugas. Ketiga, jadwal pembelajaran PJJ. Terus apakah guru memiliki analisis kalender pendidikan, analisis SK dan KD, terus menyusun kriteria ketuntasan minimum atau KKM, terus silabus, program tahunan, program semester, RPP, terus apakah guru menggunakan media PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, yang dibuktikan dengan screenshot atau link aplikasi atau yang lainnya. Terus apakah guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal pelajaran, dibuktikan dengan screenshot dan daftar hadir siswa. Berikutnya, apakah guru dan pembelajaran memanfaatkan dan pembelajar memanfaatkan menggunakan media ya, sumber atau bukti yang lain atau buku-buku yang lain, media yang lain. Berikutnya, apakah guru melaksanakan penilaian harian ya, terus buat kisi-kisi baik itu penilaian harian ataupun semester yang lainnya, termasuk di sini analisis penilaian harian, terus program remedial dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan guru kita pertanyakan atau kita evaluasi ya. Itu seperti apakah guru memiliki kemampuan atau dapat mengoperasikan laptop sendiri atau komputer gitu, atau gadget atau yang lainnya. Termasuk apakah guru memiliki sertifikat seperti piagam, webinar atau yang lainnya, karena itu sebagai penunjang kompetensi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya pun menjabarkan atau memperluas pertanyaan kepada Bapak atau Ibu-ibu guru yang sudah saya lakukan evaluasi, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pembelajaran.